Dalam dunia administrasi publik, dua paradigma penting telah membentuk bagaimana pemerintah menjalankan fungsi-fungsi mereka. Paradigma pertama adalah All Public Administration atau OPA. OPA mendominasi dunia administrasi publik pada abad ke-20. Ini adalah paradigma yang menekankan pada efisiensi, hierarki, dan birokrasi yang kuat. Pemerintah dilihat sebagai mesin besar yang diatur dengan ketat dengan aturan dan prosedur yang jelas. Pengambilan keputusan hierarkis dan berfokus pada prinsip-prinsip manajemen swasta. Namun, OPA seringkali dianggap terlalu birokratis dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat menghambat inovasi dan pengambilan keputusan yang cepat dalam situasi darurat atau perubahan mendadak dalam masyarakat. Inilah mengapa paradigma kedua, New Public Administration atau NPA, muncul sebagai alternatif yang menarik. NPA menekankan pada transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengambilan keputusan yang lebih terbuka. Pemerintah atau atasan diharapkan untuk lebih mendengarkan suara rakyat dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang lebih responsif. Para pendukung NPA berpendapat bahwa paradigma ini adalah cara yang lebih modern dan adaptif untuk menjalankan pemerintahan di era yang terus berubah dengan cepat. Jadi, OPA dan NPA mewakili dua pandangan berbeda tentang bagaimana pemerintah seharusnya beroperasi. Pilihan antara keduanya seringkali merupakan perdebatan penting dalam dunia administrasi publik, dengan tujuan akhir untuk mencapai pelayanan yang lebih baik dan responsif kepada masyarakat. Pengertian dari All Public Administration atau OPA adalah pendekatan tradisional dalam administrasi publik yang menekankan struktur birokrasi yang hierarkis, aturan yang ketat, dan sentralisasi pengambilan keputusan. Anggota hanya sebagai objek, tidak subjek, tidak diberikan kebebasan berpendapat. New Public Administration atau NPA adalah pendekatan modern dalam administrasi publik yang menekankan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fokus utama OPA adalah pada menjaga kestabilan dan konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. OPA ini cenderung bersifat rasional dan mengejar target. Nah, sementara itu, fokus utama NPA adalah responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, partisipasi, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, di Indonesia kita sering berurusan dengan birokrasi pemerintah. Contohnya seperti mengurus SIM kendaraan dan KTP. Ini adalah contoh konkret dari bagaimana dua paradigma administrasi publik, yaitu Old Public Administration dan New Public Administration, mempengaruhi kehidupan kita. Di bawah paradigma OPA, pengurusan SIM seringkali melibatkan banyak langkah yang memakan waktu. Pemohon harus mengisi formulir fisik, menghadiri ujian di kantor kepolisian, dan menunggu SIM dicetak. Begitu juga saat mengurus KTP. Nah, dengan adanya adopsi paradigma NPA, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah inovatif agar proses ini menjadi sederhana. Untuk mengurus SIM, pemohon dapat mengisi formulir dan mengupload dokumen melalui situs web resmi, membuat janji online untuk ujian, dan menghindari antrian panjang di kantor kepolisian. Sama halnya dalam mengurus KTP, pemerintahan telah memperkenalkan program eKTP yang memanfaatkan teknologi canggih untuk proses pendaftaran dan pengambilan sidik jari yang lebih cepat. Ini membantu mengurangi waktu tunggu untuk menerima KTP. Melalui adopsi teknologi dan pendekatan NPA, proses mengurus SIM dan KTP di Indonesia menjadi lebih efisien, mengurangi birokrasi yang memakan waktu, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Reformasi administrasi adalah langkah penting dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan menggabungkan elemen-elemen OPA dan NPA, kita dapat memajukan sistem administrasi publik untuk masa depan yang lebih baik.